Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mendeskripsikan adat istiadat tentang suku Samin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Nova dengan akhiran NIM 41. Saya Fauzia Nova Damayanti dengan akhiran NIM 44. Nama saya Indikana Aprilian dengan NIM akhir 52. Saya Aprianto Teribawa dengan akhiran NIM 66. Saya Merotan Makbula Soleha dengan akhiran NIM 74. Dan saya Salsabila Putri Yusifa dengan akhiran 76. Komunitas Sedulur Sikap pada penghujung abad ke-19 ketika situasi sosial di pedesaan Jawa tertekan oleh kebijakan kolonial. Pada masa itu, rakyat kecil menghadapi pembatasan dalam mengakses sumber daya hutan, penarikan pajak yang memberatkan, serta pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Di tengah kondisi yang demikian, muncul seorang tokoh bernama Raden Kohar yang kemudian dikenal sebagai Samin Surasentiko. Ia memilih meninggalkan gelar bangsawannya demi hidup berdampingan dengan masyarakat kecil yang kehidupannya penuh ketidakpastian. Gerakan ini tidak dibangun melalui organisasi formal atau struktur kepemimpinan yang kaku, tetapi berkembang melalui pendekatan keseharian, teladan hidup, percakapan sederhana, dan pengajaran mulut ke mulut. Langkah ini membuat ajaran Samin mudah diterima, terutama oleh petani yang selama ini kurang mendapatkan ruang untuk menyuarakan ketidakadilan. Dari sinilah embrio komunitas Sedulur Sikap terbentuk dan menjadi salah satu gerakan sosial paling damai yang pernah muncul di Jawa. Samin menjadi penting karena menawarkan bentuk penentangan baru yang tidak mengandalkan kekuatan senjata. Bukannya melakukan pemberontakan bersenjata, pengikut Samin memilih menerapkan strategi diam aktif, yaitu tetap menjalankan kehidupan seperti biasa namun tidak mengikuti peraturan kolonial yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka menolak membayar pajak, tidak mau mengikuti otoritas penjajah, dan menghindari bekerja untuk pemerintah kolonial. Penyebaran ajaran ini berlangsung sangat cepat. Dalam 2 dekade, pengikutnya menyebar ke wilayah Blora, Bojonegoro, Rembang, Pati, dan sejumlah desa di perbatasan Jawa Timur. Banyak orang yang tertarik karena ajaran Samin menawarkan kehidupan yang berlandaskan keteguhan hati, kesederhanaan, serta keberanian untuk menolak ketidakadilan tanpa merugikan siapapun. Pergerakan ini akhirnya membuat pemerintah kolonial khawatir hingga Samin Surasentiko ditangkap dan diasingkan. Meski demikian, ajarannya tidak pernah padam karena sudah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Ajaran moral pondasi suku Samin yaitu sedulur sikap, menitik beratkan dan tanggung jawab mereka atas 5 pondasi utama, yang mana pertama, tidak mengkhianati atau memfitnah karena ucapan yang terlalu besar-besar dan tidak sesuai dengan fakta akan menyebabkan kerusuhan. Yang kedua, tidak rakus, yang mana keserakahan dianggap kemurkaan dan keburukan di suku tersebut. Yang ketiga, ada tidak mudah tersinggung dalam suatu perkataan, yang mana kita harus menjaga sikap kita untuk lebih baik ke depannya. Dan yang keempat yaitu menuduh tanpa bukti. Kita tidak perlu bisa menuduh sembarangan kehadap suku Samin itu sendiri karena bukti yang jelas adalah bukti yang sangat fakta. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu jangan mudah iri. Keikhlasan yang menggunakan keharmonisan merupakan salah satu harmonis yang ada di suku Samin itu sendiri. Dari kelima prinsip tersebut, yaitu suku Samin atau sedulur sikap memiliki pondasi yang sangat kuat dan integritas yang sangat, yang memiliki salah satu contoh yaitu tetap menjaga kebersamaan dan selalu tidak berbuat kasar sesama anggota suku. Dan juga suku Samin ini memiliki prinsip atau semboyan kata yaitu tanpa welas asih, yang mana kata tersebut memiliki kekuatan kasih sayang dan mendorong kebersamaan dan berbuat baik sesama suku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perkawinan dalam komunitas sedulur sikap bukan sekedar penyatuan 2 insan, melainkan komitmen spiritual yang dipandang sebagai ikatan seumur hidup. Prosesnya dimulai melalui tahap ngode, sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki untuk menanyakan status calon mempelai perempuan. Tidak ada serangkaian lamaran mewah maupun syarat yang berbelit-belit. Intinya adalah kejelasan dan keterbukaan.
Setelah ngeda, barulah dilakukan pasuitan ketika calon mempelai laki-laki hadir secara langsung bersama kedua orang tuanya untuk menyampaikan niat dengan jujur tanpa basa-basi. Jika pihak perempuan menyatakan persetujuan, maka pernikahan dianggap sah tanpa membutuhkan rangkaian upacara besar. Filosofi kesederhanaan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan soal kemewahan, tetapi tentang janji, kesetiaan hidup bersama, dan kejujuran. Dengan pola ini, keluarga sedulur sikap tumbuh dengan harmoni yang kuat dan pola hubungan yang saling menghormati. Dalam kehidupan sehari-hari, sedulur sikap memiliki 4 pedoman hubungan manusia yang dianggap wajib dijaga agar lingkungan tetap tentram. Yang pertama, hubungan dengan pasangan harus dilandasi saling menghormati dan mendukung. Yang kedua, hubungan dengan anak harus dibangun melalui keteladanan serta pembiasaan berbuat baik. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua didasari penghormatan dan kesetiaan terhadap nasihat keluarga. Yang keempat, ada hubungan dengan tetangga, dijaga dengan saling membantu tanpa mengharap balasan. Mereka juga mempunyai gaya hidup yang mencerminkan ketenangan batin. Cara berbicara selalu sopan, tidak meninggikan diri, dan memakai bahasa halus meski menggunakan jawang hukum. Pakaian yang dikenakan biasanya serba sederhana, umumnya berwarna gelap, tanpa hiasan maupun aksesoris. Semua ini merupakan simbol bahwa kebersihan hati jauh lebih penting daripada penampilan. Nilai-nilai tentang kerukunan tersebut menciptakan pola pergaulan yang harmonis dan tahan terhadap konflik. Memasuki era modern, sedulur sikap tetap menjaga identitasnya sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Generasi mudanya kini mengenal pendidikan formal, teknologi komunikasi, serta pekerjaan yang lebih beragam. Meskipun demikian, prinsip inti ajaran yang diwariskan leluhur tetap dipegang teguh, yaitu seperti kejujuran dalam ucapan, bertanggung jawab dalam perbuatan, dan tidak mencampuri hak orang lain. Dalam keseharian, mereka lebih senang menyebut diri sebagai sedulur sikap. Istilah samin sering disalahartikan oleh masyarakat luar. Komunitas ini masih bertahan di berbagai daerah seperti Blora, Bojonegoro, Rembang, dan Ngawi, dan tetap menjaga kemurnian adat dalam keluarga maupun masyarakat. Modernisasi tidak menghapus nilai-nilai yang mereka anut, justru memberi ruang bagi mereka untuk menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan masa kini. Dengan cara ini, sedulur sikap berhasil melestarikan kebudayaannya selama lebih dari satu abad. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.